Organization. Sebelumnya perkenalkan, saya Mas Bayu Pamungkas. Saya Asep Zaman. Saya Bayu Wiswanto. Saya Dengan Pamungkas. Dan saya Rasumi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, apa itu WTO? WTO adalah World Trade Organization, organisasi internasional yang secara khusus menangani aturan perdagangan antar negara. WTO sendiri didirikan pada 1 Januari tahun 1995 sebagai pengganti GATT. GATT itu General Agreement on Tariff and Trade. Selanjutnya ada fungsi WTO. Yang pertama ada WTO sebagai forum negosiasi perdagangan. WTO menjadi tempat negara-negara memundingkan kesepakatan perdagangan multilateral. Yang kedua, WTO sebagai pengawasan kebijakan perdagangan. WTO memonitorkan kebijakan perdagangan negara anggota agar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati agar tidak ada kekeliruan. Yang ketiga, sebagai penyelesai sengketa. WTO menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik perdagangan antar negara. Selanjutnya, WTO adalah non-tarif measure. NTM adalah segala bentuk kebijakan selain tarif yang dapat mempengaruhi arus perdagangan internasional. Contoh NTM, standar teknis produk, regulasi yang keamanan pangan, prosedur karantina, lisensi produk, persyaratan sertifikasi. Selanjutnya adalah peran WTO dalam mengatur NTM. Yang pertama, menegakkan aturan perdagangan. Negara tidak boleh menjadikan NTM sebagai alat untuk melindungi industri dalam negeri secara tidak adil. Yang kedua, mengawasi dan mengontrol penggunaan NTM. Jika dianggap merugikan atau melanggar, maka dapat dibawa ke mekanisme penyelesaian sengketa. Yang ketiga, menjamin prinsip non-diskriminasi. Produk impor harus diberlakukan sama seperti produk dalam negeri. Keempat, mendorong transparansi kebijakan, mengurangi ketidakpastian dalam perdagangan. Lalu berbasis bukti ilmiah atau scientific evidence. Dan yang terakhir, menjamin regulasi bersifat proporsional. WTO tidak melarang keberadaan tarif untuk memastikan bahwa NTM tidak disalahgunakan sebagai alat proteksionisme terselubung. Lalu yang terakhir yaitu instrumen WTO dalam mengatur NTM. Dalam Agreement on TBT, perjanjian ini mengatur standar teknis dan regulasi produk seperti kualitas produk, label, sertifikasi teknis. WTO melalui TBT memastikan standar tidak dibuat terlalu rumit atau berlebihan, tidak menghambat perdagangan secara tidak perlu, dengan sebisa mungkin mengacu pada standar internasional. Lalu dalam Agreement on SPS, dalam perjanjian ini mengatur kebijakan terkait kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan perlindungan tumbuhan. Negara boleh membuat aturan seperti standar keamanan makanan, larangan impor karena penyakit, dan juga aturan karantina. Namun harus memenuhi syarat, yaitu berbasis analisa resiko dengan didukung bukti ilmiah. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi kesehatan tanpa menghambat perdagangan secara tidak adil. Sekian kalau kami, terlebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.